الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qanabidina azzakumullah. Sekarang kita masuk pada pembahasan mauqif ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana sikap ahli sunnati wal jamaah, ashabul haq, ahlul haq, pembawa bendera kebenaran, dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah, pembawa bendera kebatilan. Dan ini merupakan porsi terbesar dari kitab ini, sebagaimana yang saya terangkan berkali-kali. Sebelum kita masuk pada mauqif intinya, bagaimana sesungguhnya salafun saleh prinsip sunnah dalam mensikapi mereka, terlebih dahulu perlu dibaca di sini tentang alamatu ahli bid'ah wal ahwa, ciri-ciri ahli bid'ah, ciri-ciri ahli ahwa, sahibu hawa, supaya kita dengan mudah mengenali siapa sungguhnya ahli bid'ah itu, siapa pula ashabul ahwa itu, para pembawa bendera kebatilan tadi, supaya kita bisa dengan mudah dan tidak salah kaprah dalam mensikapi seseorang dengan mauqif yang ditunjukkan oleh salafun saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in tentang mereka. Disebutkan di sini di bab yang ke-6 di halaman 19 sampai 20. Dibahas tentang alamatu ahli bid'ah wal ahwa, ciri-ciri ahli bid'ah dan ciri-ciri ahli ahwa. Qala Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah menyatakan, la a'lamu al-yawma ahadan min ahli al-ahwa yukhatim illa bil mutasyabih. Pada hari ini, zamannya beliau waktu itu, saya tidak mengetahui seorang pun dari ahli ahwa, dari ahli bid'ah yang berdebat yukhatim, melainkan dia pasti berdebat dengan mutasyabih, dengan ayat-ayat mutasyabihat, dengan hadis-hadis mutasyabihat yang belum jelas maknanya, yang mengandung sekian banyak makna. Dari sini khonabidina azakumullah, dari omongannya Ayyub As-Sakhtiyani ini menunjukkan kepada kita bahwa termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah ialah ittiba'ul mutasyabih,
selalu mencari-cari ayat-ayat atau hadis atau keterangan-keterangan para ulama yang bisa disana kemari oleh hawa nafsunya. Namanya mutasyabih, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang mengandung banyak makna. Dan ini khonafidina azakumullah telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang sifat mereka ini, ittifaqul mutasyabih. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa'amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi." Ila akhir ayat. Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam Alkitab, Al-Quran ini. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat muhkamat inilah sebagai induknya Al-Quran. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada lagi yang lainnya, ayat-ayat lainnya yang mutasyabihat, yang belum jelas maknanya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan prinsip, penyimpangan agama dari kalangan ashabul ahwa'i wal bidah, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang masih mutasyabih tadi, yang masih belum jelas maknanya tadi, yang mungkin dibawa kepada sekian banyak pengertian, yang mungkin dibawa berpengertian yang mereka inginkan masing-masing. Ibtighal fitnah, dalam rangka untuk mencari fitnah, wa ibtigha ta'wil, dan juga dalam rangka untuk mencari ta'wil-ta'wilnya. Ayat ini khonafidina azakumullah dijadikan dalil oleh para ulama ahli sunnah untuk menerangkan kepada kita kaum muslimin bahwa di antara ciri-ciri sahibu hawa, seseorang yang dalam hatinya ada hawa nafsunya, ialah dia selalu memilih ayat yang mutasyabihat, yang belum jelas maknanya, daripada ayat yang muhkamat. Dia selalu memilih hadis-hadis yang mutasyabihat, yang belum jelas maknanya, daripada hadis yang muhkamat. Dia selalu mencari perkara-perkara aneh dari keterangan-keterangan para ulama yang sekiranya dengan itu dia bisa menyeretnya kepada pemahaman dia sendiri-sendiri. Dikuatkan lagi dengan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah membaca ayat ini, "Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha'a ta'wilih." Ketika itu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan, "Fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladziina samma Allah fahdharuhum." Kalau engkau, kalau engkau ya Aisyah radhiyallahu taala anha melihat orang-orang yang demikian sifatnya, senantiasa mengikuti ayat mutasyabihat atau hadis yang mutasyabihat atau keterangan para ulama yang mutasyabihat, mereka itulah orang-orang yang dimaksud disebutkan nama-namanya yang dimaukan oleh Allah Taala dalam ayat ini. Fahdharuhum, maka hati-hatilah kamu dari mereka. Ini riwayat Bukhari. Ayat dan di sini menunjukkan apa yang diterangkan tadi oleh para ulama ahli sunnah, bahwasanya termasuk ciri-cirinya ashabul hawa, orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan hawa nafsu, ada pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang, ialah dia senantiasa mengikuti mutasyabihat, perkara-perkara yang masih samar yang belum jelas, baik dari Al-Quranul Karim atau dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari asharus sahabat ataupun keterangan-keterangan para ulama. Disebutkan dalam sebuah asyar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau pernah menyatakan, "Sayati unasun yujadilunakum bi syubuhatil Qur'an." Akan muncul
orang-orang yang mendebat kalian dengan syubhatul Quran, dengan Al-Quran yang masih mutasyabihat, yang masih belum jelas maknanya, yang masih samar maknanya. Fajadiluhum bis sunan, maka bantahlah mereka dengan sunnah Rasulullah SAW. Fa inna ashabus sunan a'lamu bi kitabillah, dikarenakan ashabus sunan, ahli sunnah, orang-orang yang mengerti sunnah Rasulullah SAW itu lebih alim, lebih memahami, lebih mengerti tentang kitabullah. Naam, ini diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai upaya kepanjangan tangan dari tahzirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin tentang orang-orang seperti ini. Wahai ikhwan, perkara yang waqi'. Kalau kamu mendapati atau kalau kamu melihat sejarah ashabul ahwa'i wal bidah dari mulai awal munculnya bid'ah yang pertama muncul pada umat ini yang namanya Khawarij sampai sekarang ini, kamu akan mendapati mereka biasa mencari ayat mutasyabihat dalam rangka untuk membenarkan perbuatan mereka. Sebagai contohnya semacam Khawarij sendiri. Tatkala mereka memberontak Al-Khalifah, memberontak kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, apa kata mereka? Tatkala mereka keluar dari ketaatan kepada Khalifah ketika itu, mereka mencari ayat yang mutasyabihat sambil membawa mushaf. Ketika itu mereka mengatakan, "Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah," kata mereka. Tidak ada hukum kecuali untuk Allah. Tidak ada hukum kecuali untuk Allah, dengan membawa mushaf Al-Quran tinggi-tinggi. Di mana ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in berupaya untuk mengadakan islah, perbaikan di kalangan para sahabat kaum mukminin yang ketika itu terjadi perang saudara. Diupayakan islah, kumpul. Bagaimana caranya para sahabat kaum muslimin berdamai? Sehingga dari pihaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengirimkan delegasinya. Dari pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma mengirimkan delegasinya untuk kumpul. Ketika itu orang-orang Khawarij dikarenakan mereka merasa terancam, merasakan bahayanya kalau sampai terjadi islah perdamaian di kalangan kaum mukminin ketika itu. Dikarenakan mereka yang bakal dihancurkan oleh khalifah ketika itu. Bergerilya mereka. Berupaya untuk memporak-porandakan kaum mukminin ketika itu dengan mengambil ayat mutasyabihat tadi. Inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Dengan dia membawa Al-Quran tinggi-tinggi. Inil hukmu illa lillah, untuk menyatakan bahwa tidak ada tahkim, tidak boleh berhakim kepada manusia, harus pada Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Nah, itu model ayat mutasyabihat yang disebutkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Quran juga memerintahkan kaum mukminin untuk bertahkim, menjadikan hakim Bani Adam, umat manusia, sebagai hakim untuk menyelesaikan perkara mereka. Disebutkan dalam sebuah ayat yang berbicara tentang masalah adanya perang keluarga. Kalau antara suami ribut sama sang istri, nggak pernah ketemu. Apa kata Allah? Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kalian wahai kaum mukminin mengkhawatirkan adanya keributan, cekcok di antara suami istri, maka utuslah hakim dari pihak lelaki dan hakim dari pihak perempuan, diajak runding untuk damai. Kalau memang kedua-duanya menginginkan islah, kebaikan rumah tangga, Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Tuh, dalam perkara kemaluan perempuan, bahasa kasarnya, itu Allah Taala menyuruh kaum mukminin untuk bertahkim, berhukum kepada manusia. Tab'atul hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Juga Allah Taala tatkala berbicara tentang masalah orang muhrim yang sedang ihram haji, kemudian dia membunuh dengan tanpa sengaja atau dengan sengaja hewan-hewan yang di sana haram.
Diperintahkan untuk menggantinya dengan hewan semisal. Kemudian Allah mengatakan yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah. Dan diberi tahkim, dihukumi oleh dua orang yang adil di kalangan kalian. Dalam urusan kelinci, apa yang disembelih atau yang dibunuh oleh muhrim diganti sama kambing, urusan kita yang mungkin diburu oleh orang muhrim dalam negara seperti itu diganti sama kambing, Allah menyatakan yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum. Diperintahkan untuk bertahkim kepada orang-orang yang adil di kalangan mereka. Bagaimana urusan umat manusia, umat kaum muslimin kita itu sedang dalam keadaan pecah, mau disatukan oleh para sahabat dengan bertahkim kepada Bani Adam. Katanya Khawarij tidak boleh itu salah itu. Jangan membawakan ayat inil hukmu illa lillah sambil begini kayak orang yang sedang demo zaman sekarang ini. Inil hukmu illa lillah gitu. Kalau sekarang kan enggak. Mana berasnya gitu. Allah musta'an. Hada wal waqi'. Di zaman sekarang pun juga demikian kenyataannya. Tatkala fitnahnya Abdul Hasan al-Misri al-Ma'ribi di Yaman. Seorang mubtadi umbal dari Mesir yang tinggal di Maghrib Yaman. Tatkala para ulama telah menyatakan atau menerangkan tentang bobroknya dia, penyimpangan dia dari Siratul Mustaqim. Ketika itu ada beberapa para masyayikh, beberapa ulama yang masih bimbang, sehingga mereka mengatakan saya serahkan ini semuanya kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa'. Mereka mengatakan saya serahkan kepada ulama Mamlakah, ulama Madinah, Syekh Ubad al-Jabiri dan Syekh Muhammad bin Hadi hafizahumullah ta'ala wa ra'ahuma. Ketika itu anak buahnya Abdul Hasan yang dari Aden sudah sama kasusnya dengan orang-orang Khawarij tempo dulu. Dengan lantang, dengan bodohnya, dengan lugunya dia kemudian mengatakan inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah. Tidak boleh bertahkim dengan rijal. Untuk menghukumi gurunya yang jadi sampel sebagai mubtadi dhal munharif dil. Ada. Naam. Wahakala yang lainnya. Kalau kamu melihat yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, mesti mereka itu bergantung dengan sarana belaba ayat mutasyabihat untuk menguatkan bid'ahnya mereka masing-masing. Enggak usah jauh-jauh. Orang-orang hizbiyun di zaman sekarang ini untuk menguatkan kebiasaan mereka menerima dana yang bodoh itu dari jum'iyah hizbiyah yang ada. Mereka menoleh keterangan para ulama yang menjelaskan betapa hizbiyahnya jum'iyah khairiyah tadi, penyandang dana tadi. Yang dipegang sama dia ialah fatwanya Syekh Salim Al-Hilali, fatwanya Syekh Ali Al-Halabi, wafaqahumullah. Mereka mengatakan boleh itu menerima dana dari jum'iyah hizbiyah, itu boleh. Yang penting kan bidun syarat, dengan tanpa syarat. Boleh. Naam. Dengan tanpa melihat keterangan para ulama yang lain bahwa sesungguhnya mereka ini jum'iyah khairiyah tadi itu ialah jum'iyah hizbiyah yang justru jum'iyah tadilah yang merusakkan dakwah salafiyah, yang membuat persatuan dakwah salafiyah di seluruh dunia tercerai-berai. Ya kita akan bertaklid dengan para ulama ya akhi. Gitu. Kemudian dapat Syekh Ali membolehkan, Syekh Salim membolehkan. Itu ulama saya nih, lihat ulama saya itu. Dibolehkan sama Syekh Ali, ada Syekh Salim Al-Hilali dan demikian. Allah musta'an, dengan tanpa melihat bagaimana sejumlah keterangan para ulama dan bagaimana sungguhnya hakikat jum'iyah khairiyah tadi itu yang justru memporak-porandakan dakwah salafiyah di Indonesia ini. Tak peduli, yang penting gede kantongnya, gede otemnya, keluarkan begini, dananya buahnya, wajar.
bergantung dengan akwal sebagian para ulama dalam rangka untuk menguatkan bid'ahnya. Nah, wah, demikian modelnya orang-orang sekarang ini, pengikutnya Abu Hasan al-Misri juga. Tatkala seluruh para ulama semuanya berteriak menerangkan tentang bid'ahnya orang seperti ini. Qadarullah ma syaa fa'al muncul dari Syekh Abdul Muhsin Abbad satu risalah kecil, rifqan ahli sunnah bi ahli sunnah. Sesungguhnya keterangan yang umum menerangkan tentang kelemah lembutan yang harus ada pada ahli sunnah di kalangan ahli sunnah yang lainnya. Tapi dikarenakan maunya pas kebetulan para ulama rame-rame, gebuki Abdul Hasan tadi itu sampai mau keok. Begitu muncul risalah seperti ini dari beliau, hafizahullah taala wa faqah, langsung diangkat tinggi sama mereka mengatakan, lihat rifqan ahli sunnah di ahli sunnah, rifqan, jangan ribut-ribut. Begitu, manis pasaran kitab ini di kalangan hizbiyin, model-model mereka ini. Ittiba'ul mutasyabih itu model lama dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah belum. Nah, begitu. Allahul musta'an. Ini kalau bitina jazakumullah sepanjang zaman sepanjang masa. Kamu doa. Pak Didi aja kalau kamu perhatikan. Mbah kita ini yang baru tumbang kemarin. Dulunya itu luar biasa. Tidak ada bahasa basi. Sekarang basi. Itu kalau sedang membantah yang namanya hizbiyah, yang membantah yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, keras. Sekali keluar bantahannya terkapar semuanya. Ya lah. Ketika di Jawa teriak-teriak sholat malu. Sekali banting geblak langsung di Jawa ya. Enggak bisa bangun. Allah. Tapi sekarang begitu dia, pada hati dia ada penyimpangan tadi. Adanya penyimpangan prinsip, penyimpangan fitrahnya dia. Kamu lihat bagaimana bisa terbalik sekian ribu derajat. Jadi taruh diuntung begitu. Kau perhatikan. Dia dengan lugunya. Kemudian dia berupaya membawakan ayat, membawakan hadis, membawakan argumentasi, membawakan dalil untuk membolehkan majelis zikir jama'i sufi model Arifin Ilham itu. Apa dia sekarang? Pakai mutasyabihat, dia memperhatikan. Dibawakan ayat, dibawakan hadis tentang keutamaan zikir. Ya, banyak ayatnya, banyak hadisnya, banyak keterangan salafnya tentang keutamaan zikir itu. Banyak. Tetapi keutamaan zikir tadi mau dipasang kepada zikirnya Arifin Ilham. Dibawakan sama dia ayat atau dibawakan sama dia hadis atau dalil yang menunjukkan zikirnya secara keras. Zikir setelah takbir ketika selesai salat, Allahu Akbar. Sebagai pertanda selesainya salat fardu. Bukan sama, bukan bolehnya zikir berjamaah. Menunjukkan bolehnya zikir berjamaah dengan suara yang keras. Allahul musta'an. Dalam keadaan tidak ada pada ayat tadi, tidak ada pada hadis tadi, keterangan yang jelas wabah menunjukkan zikirnya berjamaah model Arifin Ilham tadi itu yang dipimpin. Tadi itu tidak ada begitunya. Memang ada riwayat, hadis atau ayat yang menunjukkan beberapa zikir dengan suara yang keras. Tapi itu masing-masing nafsi. Satu orang saat masjid misalkan, selesai sholat kemudian bertakbir Allahu Akbar sebagai pertanda selesainya sholat fardu. Dengan tanpa sengaja kemudian semuanya bertakbir serempak. Pahami kan? Jamaah kan? Jamaah. Tapi dewe-dewe sendiri-sendiri takbirnya itu. Tidak kemudian dikomando sama Arifin Sufi itu. Takbir. Kayak bebek. Tidak ada itu. Terus kamu perhatikan.
Itu semuanya apa? Ittiba'ul mutasyabih. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Diseret-seret sama dia, diupayakan, dikemas sedemikian rupa untuk dibungkus rapi untuk membolehkan majelis zikir jama'i. Tuhi model Arifin Ilham, murid kesayangannya Pak D kita ini. Hah? Allah musta'an. Apa ya? Allah musta'an. Ciri-ciri yang kedua. Qala al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, "Idza ra'aita ar-rajula yat'anu 'ala ahadin min ashabin nabi, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu sahibu qawli su'in wa hawa." Kata beliau, apabila engkau melihat seseorang yang mencela, mencaci maki salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah sesungguhnya orang ini adalah orang yang memiliki pendapat yang jelek dan dia sahibu hawa. Orang yang dalam hatinya ada hawa nafsunya. Naam. Ini karena Allah, omongannya Al-Barbahari ini menunjukkan bahwa termasuk ciri-cirinya sahibu hawa ahlul bid'ah pada umat ini ialah mencela para sahabat. Mencela para sahabat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti sebelumnya, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencaci maki sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang namanya sahabat ahwa'i wal bid'ah, ciri khas mereka ialah mereka mencaci maki sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai bertindak mengkafirkan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja semacam Syiah Rafidhah yang sekarang ini di Iran. Iran itu karena bidinazakumullah biladul kufur. Jangan kamu kira Iran itu biladul Islam. Iran itu biladul kufur. Negerinya Rafidhah, Syiah Rafidhah, ekstrim, Itsna Asyariyah, Ismailiyah, Qaramithah. Kebatinan mereka itu paling dahsyat itu di Iran. Hah? Naam. Mereka itu biasa. Di lisan mereka itu biasa. Ucapan-ucapan laknat terhadap syaikhain. La'anallahu syaikhain. Mereka demikian mengatakan. Semoga Allah melaknat syaikhain. Tahu syaikhain itu? Hah? Hah? Allah kata Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu dengan gampang di mereka itu. Mereka melaknat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka juga melaknat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ummul mukminin. Mereka juga melaknat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahkan ada di antara mereka yang mengkafirkan seluruh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kecuali beberapa sahabat yang mereka khususkan. Nah, ada Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah yang di Iran karena bidinazakumullah. Demikian dahsyatnya yang ada pada mereka. Sekali lagi mereka itu biladnya negeri kufur. Walaupun mereka pakai jubah, perempuannya pakai cadar, mereka itu bilad kufur. Secara zahirnya saja mereka itu berpakaian demikian. Tapi di dalamnya kehidupan mereka hampir sama dengan kehidupan Barat. Gaya orang Prancis, gaya-gaya Amerika itu sama. Dalam rumahnya ikhtilaf, laki perempuan campur baur, dan ciri khas yang namanya Rafidhah itu kan nikah ya, nikah mut'ah. Gitu, jadi enak. Jadi Rafidhah itu sebenarnya ya. Yang walaupun masih bujang, yang penting kamu bisa fulus. Bisa nikah mut'ah. Jangan orang yang kamu inginkan. Tahu nikah mut'ah? Nah, nikah mut'ah yang namanya mut'ah. Nikah mut'ah. Ya, kamu kasih
Solusinya nih, saya nikah selama seminggu atau selama sebulan dengan ini maharnya tidak. Selesai perjanjian sebulan penuh, bubar-bubar dengan sendirinya. Mut'ah namanya. Naam. Dan di Iran itu ada yang namanya haram, tanah haram. Dan dikira cuma di Mekah saja ya. Di Iran itu tanah haram. Tanah haram itu ialah wilayah kuburannya zindiq yang bernama Ayatullah Khomeini. Disebut dengan Ayatullah, padahal ayat itu syaitan. Namanya Khomeini. Tamam? Di wilayah kuburannya Khomeini itu namanya tanah haram. Itu besar. Haram. Kalau kamu ke sana, jangan. Ini kisahnya kalau seorang ikhwah kita dari Yaman yang menyaksikan langsung tempat mereka itu. Dan dimasukkan oleh Syekh Muhyiddin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ilhad Al-Khomeini di Ardul Haramain bagian akhir. Diceritakan sama dia kalau kamu ke sana itu dari jarak yang jauh itu sudah ada bis yang mengantar kamu ke haram. Haram. Jadi kamu naik ke bis yang bilang haram lagi. Mungkin bayangannya orang awam, wah ada tanah haram ini bahagia ya. Ya ada tanah haram, kemana coba kamu tadi? Ke wilayah kuburnya Khomeini. Set di pintu gerbang. Nah masuk pintu gerbang. Di situ kamu akan langsung mendapatkan gratis buku manasik haji. Wah, ada manasiknya, buku manasik hajinya Iran. Gratis. Ya Allah, manasik haji. Manasik. Tanah haram. Gerbang gede katanya dia ketika itu. Masuk ke situ. Jadi kasih pala panah begitu menuju ke haram. Wah. Ya, itu sudah deg-degan itu ya. Masuk ke dalam. Itu banyak ruangan. Banyak bangunan. Iseng melihat ya apa ruangan-ruangan ini. Dilihatin makbarah, kuburan. Banyak ruangannya, banyak kuburan semua. Di situ dilihat di samping-samping haram tadi itu. Laki perempuan segala macam di situ, kecil yang gede, yang tua yang muda segala macam. Ada yang makan di situ, ada yang canda di situ. Tempat rekreasi plus haram. Penasaran dia, kepingin masuk ke tempat yang paling ini. Terus dikasih anak panah. Sampai di sebuah tempat bangunan yang sangat megah di situ. Sebutkan ini kuburannya Khomeini. Tamam? Masuk di situ dia. Masuk di situ apa yang dia saksikan ketika itu? Dia melihat orang-orang Iran dan selain Iran yang di situ tawaf mengelilingi kuburannya Khomeini zindiq hada. Tawaf. Memikir apa? Tawaf. Saya tahu di Ka'bah. Tawaf. Dilihat dia tawafi. Tawaf. Ada yang tawaf, ada yang baca manasik hajinya, ada yang doa-doa, ada yang nangis-nangis sambil nempel-nempel di kaca kuburannya Khomeini, ada yang begini-begini. Musyrik. Penasaran dia. Kayak apa kuburannya Khomeini itu? Dokter bodoh itu di kaca itu. Wah. Kemudian dia masuk ke situ, dilihatin di kaca tersebut ialah di dalamnya itu makborohnya Khomeini, dihiasi dengan hiasan yang luar. Di situ ada tempat bolong begitu untuk memasukkan uang, infaknya Ka'bah. Nafkahnya Ka'bah kan begitu istilahnya sekarang. Ini nafkahnya kuburannya Khomeini. Uangnya itu gunung-gunung. Sama seperti itu. Itu model Iran. Rafidhah di Iran. Jadi mereka punya manasik haji sendiri, punya Ka'bah sendiri, tawaf sendiri, sa'i sendiri, sudah. Keluar dari situ haji mabrur.
mereka. Allah musta'an. Hada rafidhah ya ikhwan. Ciri-ciri mereka ialah mereka mencaci maki para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Allah musta'an. Wa qala aidan idza sami'ta ar-rajula yat'anu 'ala al-athar aw yuruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimu al-islam wa la tashukka annahu sahibu hawa mubtadi'. Kata beliau, kalau kau mendengar seorang yang mencaci maki athar, mencaci maki hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw yuruddu al-athar, atau dia menolak asarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw yuridu ghayra al-athar, atau dia menginginkan selain hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattahimhu 'ala al-islam, maka kamu tuduh keislaman dia. Tanda tanya besar. Muslim atau bukan orang ini. Dan kamu jangan ragu-ragu lagi bahwasanya dia ialah sahibu hawa mubtadi'. Kalau mubtadi' yakin, la tasyuk. Kalau kafirnya tanda tanya besar, ada muslim atau kafir. Jadi mukhtalafun fi kufri. Masih dikhilafkan kekufurannya. Naam. Ini ciri-ciri yang kedua, yang ketiga yang Nabi nazakumullah. Bahwa di antara ciri-ciri sahibu hawa, ciri-ciri mubtadi' yang bal ialah menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menginginkan selain hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang wakil. Kamu lihat itu. Kelompok yang namanya ingkar sunnah, yang mengingkari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang diistilahkan dengan Al-Qur'aniyun, firqah Qur'aniyah, hanya semata-mata beragama Islam dengan Al-Qur'anul Karim saja dan tidak mau kembali kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkarus sunnah mereka. Sehingga mereka tidak beriman dengan adanya Isa, turunnya Isa Al-Masih alaihissalam, tidak percaya dengan turunnya dengan munculnya Dajjal, tidak percaya dengan adanya Mahdi ataupun yang lain-lainnya, ada kufur dan yang lain-lainnya. Hindari semua dia. Ingkarus sunnah. Naam, ingkarus sunnah. Al-Qur'aniyun. Apa yang misalnya? Nah, ada wabah. Dikarenakan dia menolak, mengingkari sekian banyak hadisnya Rasulullah SAW. Demikian pula termasuk cirinya sahibu hawa, ialah mengingkari satu hadisnya Rasulullah SAW yang tidak sesuai dengan akal pikirannya. Nah, contohnya seperti Hasan At-Turabi, zindiq hada dari Sudan, zindikun Sudani. Nah, namanya Hasan At-Turabi. Ini termasuk tokoh yang dilulukan oleh pembaharu model Ikhwanul Muslimin Bunglania ini tadi. Dia dengan beraninya menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang lalat dan lebih percaya dengan omongannya dokter kafir daripada omongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para ulama dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah dan juga yang lain-lainnya. Sahih ya kalau masalah. Rasulullah mengatakan, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmisha thumma liyanza'ha fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari shifaa." Kalau ada seekor lalat yang jatuh di minuman kalian, maka celupkan dia, tenggelamkan, baru kemudian dibuang. Dikarenakan pada salah satu sayapnya itu ada penyakitnya, dan di sayap yang kedua ada obatnya. Ada obatnya. Ini khabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang memberitakan tentang masalah dzubab lalat. Nasi zindikin tadi yang bernama Hasan At-Turabi, enggak pantas bilang Hasan, Khafif At-Turabi, atau Khasin At-Turabi. Dia menyatakan, saya lebih percaya dengan omongan dokter kafir daripada omongannya Rasulullah SAW. Dokter kafir itu menyatakan bahwa yang namanya lalat
itu mengandung penyakit, mengandung bakteri. Gimana kok kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mencelupkan selatan di dalam minuman, dia tambah berbakteri. Itu dia mengatakan. Allah musta'an, Allah musta'an. Ini termasuk ciri-ciri sahibu hawa. Kalau model seperti ini, kata beliau, la tasuk annahu sahibu hawa mubtadi. Kamu jangan ragu-ragu kalau orang ini mubtadi bal. Tapi yang mukhtalafun fi yang masih dikhilafkan ialah dia muslim atau kafir. Amma Sudani hada telah dikafirkan oleh para ulama, di antaranya Al-Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Hadza rajulun zindiqun kafir, dengan dia menolak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan semata-mata dia mempercayai beritanya dokter kafir, yang enggak ngerti najis itu, yang kencing di celana enggak diceboki. Allah Ustaz. Itu model-modelnya orang yang mencaci maki asar atau menolak asar. Naam. Au yuridu ghair asar. Dia menginginkan selain hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih senang dengan ra'yunya. Tidak di hadis, jangan pakai hadis, pakai akal pikiran. Ada filsafah, ada misalnya. Itu juga merupakan ciri-ciri seorang itu sahibu hawa mubtadi'. Allah musta'an. Naam. Ciri yang berikutnya. Wa qala aidha, dia juga mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala as-sultan, fa'lam annahu sahibu hawa." Apabila engkau melihat seseorang yang mendoakan kejelekan penguasa muslim, maka ketahuilah orang ini adalah sahibu hawa. Dalam hatinya ada hawa nafsunya, mendoakan kejelekan atas penguasa. Tuh, mendoakan kejelekan atas penguasa. Apalagi sampai pada tingkat menggugatnya, apalagi sampai pada tingkat memprovokasi massa untuk memberontaknya. Tambah. Pada kata-kata ini telah lewat pembahasan tentang masalah penguasa tadi, dan termasuk ciri-ciri Ahlussunnah ialah mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Nah, sehingga sebaliknya kalau seorang yang kemudian mendoakan kejelekan untuk para penguasa, maka dia termasuk sahibu hawa mubtadi'. Ciri yang berikutnya, wa qala Abu Hatim rahimahullah, Muhammad bin Idris Ar-Razi, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ashabul bid'ah ialah dia mencaci maki ahli al-athar, mencaci maki ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah. Naam. Ini ciri-cirinya ahli bid'ah. Sebagaimana tadi kita terangkan, termasuk ciri-cirinya ahli sunnah wal jamaah ialah mencintai ahli sunnah dan mencintai para ulama ahli sunnah. Maka demikian pula sebaliknya ciri-ciri sahibu hawa, ciri-cirinya seorang mubtadi' bal ialah dia membenci atau mencela atau menjuluki para ulama ahlu sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Ini omongannya Abu Hatim rahimahullah ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis tentang ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah ini, beliau mengatakan, wa alamatu ahlil bid'ah ala ahli badiyatun zahirah. Ciri-ciri ahli bid'ah pada pelakunya itu sangat nyata, sangat jelas, gampang dilihat. Wa abharu ayatihim wa alamatihim, ciri-ciri dan tanda-tanda mereka yang paling nampak, yang paling jelas ialah, paling jelas kata beliau, hiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ihtiqaruhum lahum. Tanda-tanda mereka yang paling nampak ialah permusuhan mereka yang sangat terhadap para ulama al-hadis yang membawa
hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merendahkan para ulama al-hadis dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek. Dijuluki hasyawiyah, dijuluki jahalah, orang-orang bodoh, dijuluki zahiriyah, kelompok tekstual, dijuluki musyabbihah atau yang lain-lainnya, dijuluki dengan julukan-julukan yang jahat oleh mereka. Ini adalah min azhari ayatihim, termasuk tanda-tanda ciri-ciri sahibu hawa yang paling nampak, yang paling nyata. Nah, sehingga keterangan yang tadi pagi tentang masalah kecintaan Ahlussunnah, ciri-ciri Ahlussunnah yang mencintai para ulama, yang dibalik saja. Kalau kamu melihat dari seorang yang membenci para ulama al-hadis, maka dia sahibu hawa. Dan kamu rinci. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Auza'i, Zaid bin Qudamah, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Al-Sya'bi, An-Nakhai, Al-Zuhri, dan yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Naam. Demikian mulai generasi yang setelah mereka. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Selama yang setelahnya lagi. Kalau kamu melihat seorang yang membenci Imam Hakim, Ad-Darqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ibn Abdul Jabbar Al-Andalusi, dan juga yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Terus generasi demi generasi kamu sebutkan nama-nama mereka. Barang siapa yang membenci mereka, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Ya, kalau kamu mendapati ikhwan fillah azakumullah seseorang yang membenci Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka dia mubtadi' dhal. Atau dia membenci Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, Al-Mizzi, Ibnu Abdul Hadi, dan juga yang lain-lainnya, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Gampang urusannya. Lihat keterangan dari mu'allif di sini. Qala Abu Abdullah Jamal, "Idza ra'aita ar-rajula yat'anu fi ulama'i sunnah." Kalau engkau melihat seorang yang mencaci maki, mencela para ulama sunnah, wal manhaj salafi, para ulama manhaj salaf, fi hadhihi al-bilad as-Saudiyyah wa ghayriha, di negeri Saudi ini dan negeri-negeri yang lainnya, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah maka dia termasuk sahibu hawa. Ya, teruskan saja. Para ulama yang disebutkan tadi. Sehingga kalau kamu melihat ada seorang yang membenci para masyayikh as-Saudiyah, membenci Syekh Ibnu Baz, membenci Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, membenci Syekh Muhammad bin Atiq, tapi yang lain-lainnya, menyatakan bahwasanya mufti kita dahulu itu ialah umyan, orang-orang kita. Ini omongnya Abdul Khaliq kan. yakni yang dia masukkan sama dia ialah Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, dan yang sebelumnya lagi. Dengan 3 generasi mufti am Saudiyah ketika itu semuanya buta ketika itu. Dan disebutkan dalam naskah pembinaan. Maka dia sahibu hawa mubtadi'. Kalau kamu melihat seseorang yang mencaci maki atau mencela Syekh Ibnu Utsaimin atau para ulama yang dari para ulama Saudiyah, maka dia sahibu hawa. Atau ulama Syam, kalau misalkan kamu melihat seorang yang membenci Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kau sahibu hawa. Nampak? Kalau kamu melihat seorang yang membenci Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala, sahibu hawa. Demikian pula kalau engkau melihat seseorang di zaman sekarang ini membenci para ulama sunnah yang masih hidup di zaman sekarang ini, dan secara khususnya para ulama yang membongkar hizbiyahnya ahlul ahwa'i wal bidah, maka dia sahibu hawa mubtadi'. Naam, mencela mereka atau mencaci maki mereka atau menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jahat, julukan-julukan yang jelek, maka dia termasuk sahibu hawa mubtadi'. Naam. Allah, perkara yang sangat gamblang, sangat jelas sekali, kelihatan dari mulutnya dia.
Jangan kamu berbincang-bincang dengan seorang ketahuan kemudian mencela para masyayikh, mencela para ulama. Ini jiro. Anda hiji, sahibu hawa, mubtadi'un dhal. Nah, apa? Tapi ya kemudian dengan gampangnya Anda nuduh dia mubtadi', artinya ciri-cirinya. Allah musta'an. Qala Ibnu Qattan, "Laisa fid-dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlal hadits." Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah pun melainkan dia pasti akan membenci ahli hadis. Itu bawaannya sahibu hawa. Tidak bisa menerima ashabul ahwa'i wa ahlussunnah wal jamaah. Tidak menerima para ulama ahlussunnah. Pasti terjadi yang namanya seperti itu. Dan juga termasuk ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah ikhwan, ialah hubbuhum wa tabjiluhum li'immatil hawa wal bid'ah. Termasuk ciri-ciri sahibu hawa ialah mereka mencintai, menjunjung tinggi, mengeluh-elukan para tokoh-tokoh bid'ah. Sebaliknya, pembenci para ulama ahli sunnah meninggikan para ulama ahli bid'ah. Naam. Begitu. Itu ciri-cirinya sahibu hawa mustaqim. Dengan gampang. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Sayyid Qutb, sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Sayyid Hawa, sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang mencintai Hasan Turabi tadi, sahibu hawa. Kalau kamu melihat ada seseorang yang kemudian mengeluh-elukan Abdurrahman Abdul Khaliq, sahibu hawa. Kalau kamu melihat seseorang yang kemudian menjunjung tinggi orang seperti Salman al-Audah, Safal Hawali, Ahad al-Qarni, sahibu hawa. Apa yang terakhir ini? Kalau kamu melihat seseorang yang kemudian mencintai, mengeluh-elukan orang semacam Yusri Hada, Abdul Hasan Yusri Hada, sahibu hawa. Gampang. Karena memang itulah ciri-ciri mereka yang paling amat sangat nampak pada mereka, yang tidak diingkari oleh siapa saja. Nah, demikian pula ciri Ahlussunnah, mencintai para ulama Ahlussunnah, membenci ahli bid'ah. Maka ciri ashabul hawa juga demikian. Mereka membenci para ulama Ahlussunnah, mencintai ulama mereka ahli bid'ah. Nah. Ciri-ciri yang lain pada bid'ah aja ngomong. Di antara ciri-ciri sahibu hawa ialah mereka menggelari Ahlussunnah wal Jamaah dengan gelaran-gelaran yang jahat. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah salafiyun berlepas diri dari gelar-gelar tadi. Nah. Ini ciri-cirinya sahibu hawa. Diterangkan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan alamatul Jahmiyah tasmiyatuhum ahlus sunnati musyabbihah. Ciri-ciri Jahmiyah ialah mereka menggelari ahlus sunnah dengan nama musyabbihah. Wa alamatul Qadariyah tasmiyatuhum ahlul athari musyabbirah. Ciri-cirinya Qadariyah, mereka menamai atau menggelari ahlus sunnah dengan musyabbirah, Jabariyah. Wa alamatul Murji'ah, ciri-cirinya Murji'ah ialah tasmiyatuhum ahlus sunnati mukhalifah wa nuqsaniyah. Wa alamatul Rafidah tasmiyatuhum ahlus sunnati nasibah. Wa la yalhaqu ahlus sunnata illa ismun wahid. Pada ahlus sunnah tidak ada pada mereka kecuali satu nama ahlus sunnah. Tidak ada pada mereka gelar-gelar yang tadi. Itu untuk bid'ah yang lama, yang dulu-dulu demikian masing-masing kelompok-kelompok sempalan tadi menjuluki ahlus sunnah wal jamaah dengan gelar yang bikin orang lari dari mereka. Nah, demikian pula sahibu hawa di zaman sekarang ini. Mereka juga menjuluki para ulama ahlus sunnah, para ulama ahlul hadis dengan julukan-julukan yang sangat jahat. Mereka menjuluki
Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala sebagai seorang murji'ah. Bahkan mereka menjuluki para ulama Ahlus Sunnah dengan nama ulama al-haid wal nifas. Artinya pembahasan haid nifas. Enggak ngerti harakah. Enggak ngerti waktunya umat. Enggak ngerti kalau Palestina sedang menangis, kata mereka. Enggak ngerti kalau Afgan sedang menangis. Enggak ngerti kalau Bosnia sedang menangis. Enggak ngerti kalau Chechnya sedang menangis. Enggak ngerti kalau tempat-tempat yang lain sedemikian. Tahunya mereka cuma pembahasan haddatsana wa akhbarana, ngertinya pembahasan tentang masalah haid dan nifas, haid najis, disuruh demikian oleh mereka. Dijuluki lagi. Apa yang dia julukan yang enggak pantas disebutkan oleh seorang muslim sekalipun. Allahul musta'an. Ini termasuk juga ciri-cirinya sahibu hawa, ahli ahwa'i wal bidah. Termasuk banyak lagi ikhwan fillah azakumullah, ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bidah. Dan yang paling nampak dari dia demikian, al-wala' wal bara' yang ada pada mereka, kecintaan dan kebencian yang ada pada mereka. Mereka mencintai bid'ah, mencintai ahli bid'ah, mencintai hawa, mencintai sahibu hawa. Mereka membenci yang namanya sunnah dan ahli sunnah, membenci para ulama ahli sunnah. Nampak pada mereka semua. Ini pembahasan tentang ciri-cirinya ahli bid'ah. Ini ciri-ciri. Tidak kemudian tatkala kamu mendapati orang-orang yang ada seperti ini langsung kamu hukumi, kamu tadi ombol. Tidak. Itu baru ciri-ciri untuk memvonis seseorang sebagai seorang sahibu hawa, seorang mubtadi' bal, itu harus terpenuhi syurut perkara-perkara yang ada yang insyaallah akan disebutkan dan kita akan membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan mauqif Ahlussunnah wal Jamaah. Jam berapa hari? Jam 6 lebih 20. Wah, berarti lupa lagi ya. Sekarang kita lihat bab yang ke-23. Loncat. Yaitu asbab suqutir rajul fil bid'ati wal hawa. Sebab-sebab seseorang itu terjatuh pada kebid'ahan dan hawa nafsu. Di pasal yang seperti ini, sebagai mukadimah. Ya, sebelum ngantem ini. Kenapa sebabnya seseorang itu kemudian tumbang? Yang harus dia menyimpang dari satu mustaqim terjatuh dalam kebid'ahan. Kamu lihat keterangan para ulama ini kan dengan gampang melihat bagaimana pekerjaannya Pak Didi kita ini. Kok bisa ya orang yang dulunya sedemikian sangarnya, keras dalam sikap akhlak juga, tahu kemudian toyo kayak kelompok begitu. Apa sebabnya? Ya di antaranya. Asbab suqutir rajul fil bid'ati wal hawa. Sebab jatuhnya seseorang ke dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Qala Ibn Battah al-Asbari rahimahullah, laqad ra'aitu jama'atan minan nas kanu yal'anunahum wa yasubunahum, yani ahli al-ahwa'i wal bid'ah. فجالسوهم على سبيل الإنكار ورد عليهم فما زالت فيهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صدوا إليهم. Ini nasihat berharga dari Ibnu Battah al-Asbari untuk kalian wahai salafiyun. Diambil baik-baik ini nasihat dari beliau ini. Jangan sampai kalian terjatuh pada sifat seperti ini. Nanti kalian akan dengan mudah masuk dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Apa kata beliau di sini?
Sungguh, saya pernah melihat jamaah sekelompok manusia. Mereka dulunya, kata beliau, mereka dulunya itu melaknati ahlul bid'ah. Mereka dulunya mencaci maki, mencela ahlul bid'ah. Dulunya itu sangat keras dalam mensikapi yang namanya ahlul ahwa'i wal bid'ah. Yal'anunahum wa yasubunahum wa yasumunahum. Sampai ngamek juga. Saking kerasnya. Tidak ada yang namanya tidak basa-basi dengan yang namanya ahlul ahwa'i wal bid'ah dulu. Lalu apa sebabnya? Kau sampai tumbang. Lihat ini. Fajalasuhum. Kemudian sekelompok orang tadi itu bermajlis dengan ahlul bid'ah tadi. Mujalasah. Sekarang kau perhatikan apa niatnya. Niat ini karena di sini azakumullah yang sekarang ini banyak terjangkiti oleh sebagian orang. Bahkan mungkin sebagian orang yang mengaku sebagai seorang salafi. Apa niatnya? Bermujalasah, duduk dengan ahlul bid'ah yang dia laknat tadi dengan niatan ala sabilil inkari wa raddi alaihim, dengan niatan untuk mengingkari mereka atau membantah mereka langsung di tempatnya mereka. Mungkin bayangannya kan niatnya baik ya akhi. Masa kita nggak pernah mendakwai ahli ahwa'i wal bid'ah. Mereka itu butuh dakwah ya akhi, dakwai mereka itu. Maka saya ke sana dalam rangka untuk mengingkari mereka, dalam rangka untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Saya mampu. Wah, hebatnya. Mudah dengan mereka dengan niat lama zalat bihim al-mubafaqah. Maka terus menerus terjadi yang namanya pergaulan, jadi yang namanya muka yang ngebut, yang yang lunak. Sangat sama mereka. Ya harus cengang-cengang sama mereka begitu. Menghormati majelis katanya dalam rangka untuk munadharah ilmiah. Pakai moderator segala. Dialog antar ahli bid'ah. Bukan antar agama, dialog antar ahli bid'ah. Ya, mau nggak mau ya harus senyum sana, senyum sini, sana, sini. Niatan saya kan sebenarnya bukan senyum ini. Niatan saya di sini ingin membantah orang ini. Gitu. Terus ada yang mubafaqah. Akhirnya bakhafiyan makar. Tersamarkanlah atas dia makarnya ahli bid'ah tadi. Wadaqiqul kufur dan kekufuran yang sangat rumit. Akhirnya apa? Dia pun bergabung dengan mereka. Nah, ini nasihat yang sangat berharga dari Ibnu Al-Bari rahimahullahu taala kepada salafiyin. Di sini subhanallahi dari ucapan beliau ini menunjukkan bahwa di antara sebab tumbangnya seseorang yang dulunya dia itu mungkin seorang salafi khalif, mungkin dia dulunya seorang dai salafi nomor 1. Tetapi kalau kemudian dia sering mujalasah bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, walaupun dengan niatan untuk mengingkari mereka, walaupun dengan niatan untuk membantah mereka dari dalam, itu lambat laun dia akan terpengaruh dengan mereka yang akan gabung dengan mereka. Itu asbabnya. Apalagi seseorang yang langsung nyemplung di pesantrennya ahlul ahwa'i wal bid'ah, ya tambah cucuk-cucuk sama merekanya. Cuma mujalasah sekali, 2 kali, 3 kali bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah, jagoan makar itu aja sudah hampir ditelan dan maka mungkin dia langsung jatuh tumbang ketika itu. Apalagi langsung nyemplung ke pesantrennya dengan alasan untuk ingkarul mungkar dari dalamnya. Siapa lagi yang bisa merubah mereka? Siapa lagi yang bisa menerangkan dakwah salafiyah kepada mereka kalau bukan kita yang masuk ke sana? Loh, bukan begitu caranya ya akhi. Bukan dengan nyemplung ke sumurnya ashabul ahwa'i wal bid'ah.
itu sumurnya, tidak dipandemi sama mereka. Ya. Itu dengan dari luar. Kamu dakwai mereka, kamu sampaikan keterangan-keterangan hujjah-hujjah ilmiah kepada ashabul ahwa'i wal bidah. Di mimbar-mimbar kamu berbicara, terangkan kepada mereka, nyampe kepada mereka kasetnya kamu atau risalahnya kamu. Boleh mendakwai mereka dari luar, bukan dengan cara nyemplung ke dalam sumurnya ashabul ahwa'i wal bidah. Tadi tambah dati wong ini cuma mujalasah. Cuma duduk tok dengan ashabul ahwa'i wal bidah dengan niatan untuk mengingkari mereka, membantah mereka. Ini katanya Ibnu Battah, jamaah tadi pun akhirnya gabung dengan. Apalagi yang nyemplung ke pesantrennya ashabul ahwa'i wal bidah. Belum ke anak senternya al ashabul ahwa'i wal bidah. Iya, ucap kamu sama dia. Nah. Orang yang seperti itu imma dia akan terbawa ashabul ahwa'i wal bidah, wa imma dia akan diusir oleh ashabul ahwa'i wal bidah dengan dalil dalam keadaan dia hina di hadapan ashabul ahwa'i wal bidah. Perhatikan ya, baik salafiyin, hati-hati. Naam. Dan kemudian ketika kamu mendapati keterangan-keterangan seperti ini, jangan kemudian banyak beralasan. Jangan kemudian mencari-cari syubhat-syubhat yang lainnya. Nanti loh, gimana? Saya kan ditunjuk langsung oleh Departemen Dakwah. Ya gimana lagi? Kan sudah izin ditunjuk langsung oleh Departemen Dakwah untuk menjadi staf pengajar di pesantren Ashabul Ahwa wal Bidah. Gimana? Itu kan sudah pekerjaan saya. Ya kan penunjukan saya ini kan sudah dengan fatwanya para masyayikh. Para masyayikh ngerti kalau kamu itu dicemplungkan di sumurnya ashabul ahwa'i wal bidah. Tahunya kamu itu ya ditunjuk untuk berdakwah ila Allah, berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah. Kalau ngerti kamu dicemplungkan dalam ashabul ahwa'i wal bidah, enggak akan diizinkan oleh para masyayikh. Gimana ini sayanya nggak bisa itu. Gajinya gede loh. Amplopnya. Hah? Itu tiap bulan loh. Gimana? Sematan emas. Salah hatinya. Nggak berani dia terang-terangan begitu. Nanti kelihatan belangnya. Allah Ta'ala. Sudah. Selamatkan dulu hatimu, selamatkan dulu akidahmu, selamatkan dulu agamamu, selamatkan dulu prinsipmu. Yang namanya itu semuanya belakangan, rezeki dari Allah Taala. Yang namanya ma'isha minallah, pekerjaan banyak. Jadi penjual es sudah bisa hidup, jadi penjual kerupuk bisa hidup, menjadi orang yang ngingu. Melihara ayam bisa hidup, yang melihara lele bisa hidup dalam keadaan dia izzah jaya, bisa mengangkat kepalanya menerangkan kebejatan ashabul ahwa wal bidah yang ada dengan tanpa diinjek-injek kehormatannya oleh mereka, jangan tanpa dipermalukan oleh mereka di depan mereka, di markasnya mereka, di mahadnya mereka. Wa anta rafi' ra's, ngangkat kepala kamu dengan gampangnya akan nuding mereka semua, menerangkan kebidahan mereka semua. Rizkinya Allah ya, tawakalnya yang tinggi, wahai syai-syai salafi. Jangan khawatir, urusan rezeki min Allah Ta'ala. Jangan khawatir nggak dapat pekerjaan tetap di sebuah mahad, kemudian rela untuk menjual agama Anda, menjual prinsip Anda, nyemplung di sumurnya ashabul ahwa'i wal bidah dengan alasan untuk membantah mereka dari sana. Abadan. Nah. Qala Muhammad bin Ala qala haddatsana Abu Bakar an Mughirah. Qala kharaja Muhammad bin Sa'id wa ma kana lahu hawa. Muhammad bin Sa'id pernah keluar dalam keadaan dia waktu itu tidak memiliki kebidahan, tidak memiliki yang namanya hawa nafsu. Hatta qal
Faqala, sehingga dia mengatakan ketika itu, idhabu bina hatta nasma'a qaulahum ay ahlul bidah. Mari kita pergi, kita mendengarkan omongannya mereka, omongannya ahlul ahwa'i wal bidah. Fama raja'a hatta akhadha biha wa 'allaqat qalbah. Maka dia pun pergi ke tempatnya ashabul ahwa'i wal bidah, mendengarkan omongannya ashabul ahwa'i wal bidah, maka dia tidak kembali. Sehingga dia pun mengambil pendapat bid'ah tadi dan langsung nempel dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwa termasuk sebab jatuhnya seseorang ke dalam kebid'ahan ialah karena kalami ashabil ahwa'i wal bidah, mendengarkan omongan-omongan ahlul bid'ah, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, kaset-kaset mereka, pengajian-pengajian mereka, syubhat-syubhat mereka. Itu di antara sebab-sebab jatuhnya dia ke dalam kebid'ahan. Makanya ikhwan fillah azakumullah, termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah ialah tidak mendengarkan omongan ahlul ahwa'i wal bidah, wala nisfu kalimah. Nah, jangan dibahas insyaallah membahas masalah itu. Disebutkan dari Imam Tawus. Wala nisfu kalimah, saya namun dengarkan omongan kamu wahai mubtadi' walaupun separuh kalimat. Dia akan sebutkan insyaallah. Naam. Allahul musta'an. Yang lain juga. Qala Asma'i qala haddatsana Mu'tamir an Utsman al-Butti qala kana imam al-Huttan ahli sunnah wa qadima ghulam min ahli Umman مثل البغل وقلبه في مقعد. Katanya Utsman al-Butti dulu imam al-Huttan termasuk ahli sunnah. Lalu datanglah seorang dari ahli Umman seperti Bighal. Maka gulam tadi pun bisa merubah Imran bin Huttan dalam satu majlis. yakni dikarenakan Imran tadi itu bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah dari Umman tadi itu, dengan satu kali majlis langsung berubah menjadi seorang khariji. Qala Abu Hatim Huddithu an Abi Bakr bin Ayyash qala Mughirah, katanya Mughirah qala Muhammad bin Sa'id qumu bina ila al-murji'ati nasma'u kalamahum qala fama raja'a hatta 'alaqah. Yang tadi katanya Muhammad bin Sa'id, mari kita berangkat menuju Murji'ah, kita mendengarkan omongannya mereka. Katanya Mughirah, dia pun tidak kembali sehingga qaulnya Murji'ah nempel di hatinya dia. Ini semuanya ikhwan nabi din azakumullah, aqwal keterangan-keterangan dari salafus saleh yang menerangkan kepada kita bahwasanya mujalasah bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah, mendengarkan omongan-omongan mereka, mendengarkan subuhat-subuhat mereka, itu termasuk sebab jatuhnya seorang dalam kebid'ahan dan hawa nafsu. Maka termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah insyaallah yang disebutkan di antara di sini ialah mujanabat ahli ahwa'i wal bidah, menjauhkan diri kita dari ahli bid'ah, tidak mendengarkan omongannya mereka, tidak mendengarkan syubhatnya mereka, tidak bermajlis dengan mereka, wahada, dalam rangka untuk menyelamatkan diri kita dari kebid'ahan yang ada. Wallahu a'lam. Kepribadian dia yang jelek, apakah bisa lupa dengan nasihat? Bisa, dan itu semuanya bitaufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya, semuanya bisa berubah. Watak yang jelek, akhlak yang jelek, bahkan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan, kefasikan, kezaliman, kemunafikan, itu semuanya bisa berubah dari seorang. Dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bisa memperbaiki dirinya masing-masing dengan memperbanyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merubah wataknya menjadi watak yang baik, menjadi akhlakul karimah, baik dengan nasihat orang lain ataupun dengan dia banyak mempelajari agama Allah ini. Itu semuanya bitaufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
harap terhadap orang-orang yang berwatak baik, walaupun orang itu belum mendapatkan petunjuk, mengharapkan kebaikan seorang tadi. Orang yang berwatak baik, perangnya bagus, tapi dia belum mendapatkan petunjuk. Artinya dia sebagai orang awam, artinya dia sebagai orang yang belum mantap kesalahannya. Nah, kita berharap baik kepada orang seperti ini, khanabitina azakumullah. Tentunya setelah kita memberikan nasihat kepada dia, memberikan bimbingan kepada dia, setelah kita bekali orang seperti ini dengan ilmu agama, dengan prinsip-prinsip dakwah salafiyah, sehingga kita harapkan kebaikan dia dengan ilmu, bukan dengan semata-mata wataknya dia, sehingga dia pun kebaikan-kebaikan yang ada pada dia didasari dengan ilmu syar'i, bukan semata-mata watak. Sehingga patokannya ialah norma-norma agama. Patokannya hanya norma-norma agama. Apakah tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah dalam urusan dunia? Bisnis kamu dengan ahli bid'ah? Nah, dalam keadaan kamu dilarang untuk bermujalasah dengan mereka, bisnis. Jadi bosnya lagi. Yo, DPD kamu sama dia. Ketemu, salaman, assalamualaikum, nyengir, tengah sana, tengah sini, bicara masalah dunia, bagaimana bisnisnya, bagaimana ininya, bagaimana itunya. Pasti ada yang namanya itu semuanya, pasti ada. Nah, dan itu melanggar sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Ini merupakan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang mengharuskan kaum muslimin untuk menjauh dari mereka. Ini semuanya khanabitina azakumullah sebagai uquban, sebagai balasan, pelajaran bagi orang tadi, supaya dia menyadari bahwasanya dia terjatuh dalam kesalahan besar dalam bentuk kebid'ahan yang ada, sehingga dia lebih bisa sadar, langsung introspeksi diri dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih senyum-senyum dengan dia, dengar sama dia, bisnis sama dia, segala macam sama dia enggak tobat. Allahumma musta'an. Bagaimana hukumnya menjual singkong yang belum dicabut? Singkongnya masih dalam tanah ya? Singkong 1 hektar diborongkan 1 sak. Nah, ini khanabitina azakumullah masuk dalam hadisnya Rasulullah SAW. Nahan Nabi SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang menipu. Tamam, bai'il gharar itu semua jual beli yang majhul, yang belum diketahui berapa timbangannya, berapa jumlahnya, itu masuk dalam kategori ini. Ada menyu'an, tidak diperkenankan khanabitina azakumullah. Kecuali kalau misalkan antum angkat semuanya, diangkati semua, dicabut 1 hektar, ditaruh di permukaan tanah. Bang, tadi kan masih dalam tanah ya? Gak ketok singkongnya. Jangan-jangan bosok kabeh. Jangan nanti di bawahnya gak ada isinya, adanya cuma pohonnya kok. Diangkat itu jualnya, bosok kabeh. Kalau kamu angkat semuanya, diangkat di atas permukaan tanah tadi itu, kelihatan barang-barangnya, sahabat. Jadi karena kan seseorang ahli tanaman atau ahli persawahan, kita kan bisa memperkirakan 1 singkong 1 hektar itu berapa kilo atau berapa jumlahnya, itu bisa memperkirakan mereka itu. Dan kelihatan di atas. Boleh, perkara yang boleh. Tapi kalau misalkan dia masih di bawah, itu masuk dalam kategori bai'ul gharar. Termasuk pula yang termasuk bai'ul gharar ialah udang. Enggak boleh beli udang. Yang termasuk gharar, misalkan 1 hektar tambak udang. Tamam? Disampling.
Dikasih contoh sedikit, set ditunjukkan sama pembelinya. Nih, dengan sampling tadi itu udahnya segini-segini. Kamu berani berapa? 1 hektar tambak udang tadi. Mengadakan transaksi jual beli udang, udangnya dalam air. Termasuk bai'ul gharar. Itu tidak boleh. Atau misalkan apalagi yang termasuk dengan para ulama. Banyak teman-teman ini. Itu semua masuk dalam kategori larangan dari jual beli al-gharar. Itu mafhum? Nah, itu umum. Semua perkara yang di situ mengandung perkara tidak dilarang dalam Islam. Kaidahnya kalau pembeli sama penjual tadi itu bain amrain, bainal ghurm wal ghulm. Mungkin dia rugi, mungkin dia untung. Mungkin untung ya untung-untungan. Kalau pas dia mengatakan satu tambak ini misalkan 50 juta. Begitu di sat, ya cilik-cilik udah. Beesan laku. Rugi dia ya. Yang untung siapa? Penjualnya. Atau pas sampling begini-begini. Begitu di sat semuanya lobster kabeh misalkan. Oke. Siapa yang diuntungkan? Pembelinya. Siapa yang dirugikan? Penjualnya. Itu kaidahnya. Bainal ghunum wal ghurm. Ini yang terkenal para ulama. Itu semuanya termasuk bai'ul gharar. Janda menikah dengan duda. Masya Allah. Ya masing-masing sudah punya anak. Apakah anaknya janda menjadi mahram anaknya duda tersebut? Tidak. Bukan mahram ya ikhwan. Artinya anak duda tadi itu bisa menikah dengan anak janda tadi. Bapak ibunya menikah, anaknya menikah. Boleh. Dan bukan mahram sih. Bukan mahram. Bolehkah besan janda menikah dengan besan duda? Misal mertuanya laki-laki janda, mertuanya perempuan duda. Lalu janda menikah dengan duda tersebut. Kalau sudah artinya laki-laki janda sama duda tadi itu sudah akad nikah, qabil tu nikah ya, masing-masing mertua itu mahramnya. Gimana sih antum begini? Gitu kan? Ini kan pertanyaannya besan itu yang mana? Artinya masing-masing mertua ini kan ya? Nah, ya antar mertua kan ya? Antar mertua kan? Saya tidak, misalkan. Daripada aku ceritakan kalian, saya jadi. Saya tidak punya anak. Yang dipastikan bukan anaknya yang kedua ini ya. Mertua saya nanti. Saya tidak menikah dengan seorang janda. Saya punya ibu. Ibu saya janda. Ya. Nah, istri saya punya bapak. Dia punya bapak. Bapak dia tidak. Ya. Nah, bapaknya dia dengan ibunya saya menikah. Begitu. Nah. Allah musta'an. Nah, kalau bapak ibu saya dengan bapak saya menikah duluan. Menikah duluan, maka saya boleh menikah dengan perempuan tadi. Itu surah yang pertama. Itu gambaran yang pertama tadi. Itu kan namanya anak bawaan ya. Anak bawaan. Tetapi kalau saya nikah duluan, qabil tu nikah Oh, sih. Iya boleh. Bayangan saya dengan saya dengan ibu mertua tadi. Nah, kalau saya dengan ibu mertua saya, boleh. Boleh.
Tak pikir saya dengan mertua. Nah, mertua dengan mertua Pak dia sama-sama bisa nyamper. Boleh. Nah, bahasanya jadi boleh. Bolehkah seorang wanita minta cerai kepada suaminya disebabkan suaminya diajak taklim tidak mau? Sholatnya kadang-kadang suka merokok, suka beli apa togel itu? Allah dinasihati dahulu. Dina pertama itu sudah ya. Nasihati dahulu suami Anda yang tadi. Dinasihati dengan cara yang baik. Siapa tahu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sang istri. Tapi kalau misalkan sudah diupayakan sedemikian rupa, enggak ada perubahan sama sekali, merokoknya jebul, ngenteni duit, togelnya menghabiskan harta, kemudian enggak mau taklim, salat juga kadang-kadang, maka boleh bagi seorang wanita untuk minta cerai kepada sang suaminya kalau dia tidak ada lagi tahan dengan dia. Namanya khulu. Minta cerai itu namanya minta khulu. Sama. Dan itu semuanya di tangan sang suami. Kalau suami mengatakan, "Iya, saya terima permintaan kamu," maka langsung secara otomatis cerai. Namanya khulu, maka sang istri harus mengembalikan maharnya. Mengembalikan maharnya kepada sang suami. Nah, begitu. Kalau misalkan suaminya enggak mau dan perempuan tadi itu sudah enggak tahan dengan suaminya sedemikian rupa jahatnya, maka dia bisa melapor kepada penguasa dan penguasa nanti yang akan memaksa suami tadi untuk menceraikannya. Nah, bagaimana kalau suaminya tidak mau menceraikan, tapi membolehkan istrinya taklim dan menjalankan syariat, namun wanita tersebut tetap ingin cerai? Masih sayang sama kamu itu, masih cinta sama kamu. Iya, mau ya sabari sebentar. Ini nasihat saya, mau ya sabari. Kamu dibacakan taklim, masya Allah, kamu timba ilmu sebanyak-banyaknya, kamu kasih nasihat suamimu tadi itu. Insya Allah kalau sang istri tercinta yang menasihati dengan baik, itu sadar insya Allah. Apalagi suami kamu ini kayak senang sekali sama kamu. Sangat cinta sama kamu. Naam, Allah musta'an. Seorang wanita menikah dengan seorang hijab yang mempunyai anak laki-laki sudah balik. Lalu wanita itu dicerai oleh budak tadi. Apakah wanita tersebut masih ada hubungan mahram dengan anak tiri tersebut? Jazakumullahu khairan. Hubungan mahram, iya. Dengan ayat wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri antara perempuan tadi dengan budak tadi itu, maka itu adalah istrinya ayah. Maka anak tadi itu tidak boleh menikah dengan perempuan itu sebagai mahram abad. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Artinya perempuan tadi itu enggak boleh menikah sama anaknya tadi itu. Sama dudanya orang kepenak, kok kayaknya sama yang masih bujang. Ya, nggak bisa dalam seperti ini. Nah, Allah musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala ba'da al-maghrib mubasyarah. Sampai saat maghrib langsung salim lagi sampai isya. Ya.